kita untuk datang menyembah Dia, kita sujud di hadapannya. Tiada
kami boleh ada di dalam rumah. Kami berterima kasih atas berkat-berkat yang Kau sudah curahkan sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang waktu terhadap hidup kami. Hari ini kami akan menaikkan pujian ke hadapan-Mu. Biar setiap pujian boleh menyenangkan hati-Mu. Layakan kami semua yang hadir. Biar setiap kami boleh menikmati hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami pada pagi hari. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan kami siap menerima berkat Tuhan pagi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semuanya. Saya yakin semuanya masih semangat. Boleh kasih senyumnya ke kiri kanannya. Kita akan puji dan muliakan nama Tuhan kita, penyelamat kita yang hidup.
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Kehormatan yang termulia selamatkanku dengan
yang ajaib, Allah yang kekal, Allah yang mengerti dan peduli kami. Mari kau berkata-kata kepada kami, berbicara engkau kepada kami Bapa, karena kami datang untuk itu. Kami datang bukan hanya untuk menyembah meninggikan Engkau, kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami datang dan sudah bersepakat dan berjanji bersama-sama untuk melakukan segala kebenaran firman di dalam kehidupan kami, dimanapun dan kapanpun Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Engkau, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah pelita bagi pikiran kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hati kami. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami di dalam dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu kami pasti berjalan dalam terang, karena firman-Mu akan menerangi kami. Firman-Mu akan menolong kami untuk hidup berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Engkau Roh Kudus, berbicaralah Engkau Roh Kudus. Ini hati kami persembahkan di hadapan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ibadah ini akan menjadi ibadah yang menyukakan hati-Mu, karena kami semua yang hadir hari ini sudah dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dibasuh oleh Tuhan dengan kuasa darah, sehingga kami hari ini berkenan masuk ke ruang Maha Kudus. Kami mau duduk diam dan Engkau berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Hari ini kami berdoa untuk ruangan atas Tuhan, karena anak-anak kami ada di atas. Mereka sedang memuji menyembah Tuhan, mereka sedang mengagung-agungkan Tuhan. Kami bersyukur mereka bisa berjumpa dengan Engkau di ruangan itu. Kami tahu Tuhan akan menjamah mereka. Kami tahu Tuhan akan melawat mereka. Kami tahu Tuhan akan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani di ruangan atas. Karena kami tahu baik orang tua yang mendampingi mereka, baik guru-guru sekolah minggu teristimewa anak-anak kami akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama, masa depan mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Hari ini adalah hari di mana anak-anak saya izinkan untuk bisa masuk di ibadah ini. Saya tadi sebelum ibadah 1 dan 2 berjalan, karena saya jam 6 pagi sudah ada di ruangan ini, jadi saya pastikan ruangan itu bersih, saya pastikan ruangannya higienis, saya pastikan semua peralatan-peralatannya berjalan dengan baik. Jadi ada ruangan itu penyedot udara, jadi waktu disedot yang dikirim itu adalah udara yang bersih. Jadi anak-anak kita dijamin, saya sudah minta semua guru-guru sekolah minggu tidak boleh buka masker, supaya anak-anak saudara di bawah, di atas sana tenang saja. Anak-anakmu terjaga dengan baik di sana. Nah, mereka juga sehat, guru-guru yang hadir itu juga semua sehat, bukan hanya rohaninya tapi jasmaninya juga sehat. Jadi kita doakan supaya yang lain bisa bersama-sama dengan saudara. Walaupun saudara-saudaraku orang tua tidak bisa dua-duanya bisa hadir di sana, karena ruangannya harus agak luas gitu ya, supaya saudara bisa masuk, karena anak-anak itu harus bebas dari jaga jarak itu penting. Jadi protokol kesehatan saya sudah minta semua harus dijalankan di atas, baru saya izinkan ada ibadah sekolah minggu. Berapapun mereka di sana, tapi saya tahu Tuhan akan memberkati mereka di sana. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Hari ini saya akan berbicara tentang karunia menikmati. Sebelum saya sampaikan hal-hal yang lain, kita coba buka saja di Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6
ayat yang kedua, karunia menikmati. Orang yang dikaruniai, boleh di next, ada kitabnya saya sudah siapkan. Orang yang dikaruniai oleh Allah, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, mungkin saudara kalau saudara baca di info Efrata atau warta saudara-saudaraku, saudara akan melihat di situ yang pertama yang ingin saya sampaikan dari ayat ini adalah, dan perlu kita ketahui dari ayat yang baru saudara baca, yang saya baca dan saudara dengar bersama-sama adalah kekayaan dikatakan harta benda dan berkat jasmani lainnya merupakan kasih karunia dari Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi apapun yang saudara terima, berkat, uang, kekayaan, apapun itu karunia dari Tuhan. Pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, kalau saudara lihat ayat ini, bila kita bisa menikmati hasil jeripayah kita, hasil kerja keras kita, Alkitab katakan itu pun adalah kasih karunia. Jadi kalau saudara bisa menikmati untung dari hasil dagangan saudara, harusnya kita penuh dengan bersyukur, karena Alkitab ini mengatakan banyak orang dikaruniai kekayaan, kelimpahan, kemuliaan, kehormatan, sampai berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Tapi ada satu yang tidak diberikan kepada mereka, yaitu karunia menikmati. Untuk apa kita banyak uangnya tapi nggak bisa menikmati? Untuk apa banyak hartanya tapi nggak bisa menikmati? Untuk apa mobil mewah tapi yang menikmatinya supir, gitu kan? Untuk apa mau rumah mewah kalau saudara nggak pernah tempatin? Hanya pembantu saudara. Pengkhotbah mengatakan orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Jadi hari ini kita berbicara karunia menikmati. Saudara mau karunia memiliki atau karunia menikmati? Itu kan, saudara bisa pilih. Tapi yang saya mau pilih, memiliki dan menikmati. Alkitab katakan, nanti kita coba ya, kita akan lihat bagaimana caranya kita bisa menikmati semuanya. Di zaman sekarang, ada banyak orang menghabiskan lebih dari setengah usianya untuk bekerja keras, sampai-sampai lupa mengurus dirinya, lupa menjaga kesehatannya, lupa keluarganya. Yang paling tragis, lupa Tuhan. Demi untuk apa? Demi untuk yang disebut oleh Salomo dengan apa? Kata memiliki. Seperti kekayaan, seperti harta yang berlimpah, seperti kehormatan, agar semua keinginannya tercapai. Sampai-sampai lupa menikmatinya. Jadi saudara, jangan sampai, Salomo mengingatkan kita, jangan sampai menghabiskan waktu kita mencari, mengambil, mengumpulkan semua supaya kita bisa memiliki. Tapi Salomo ingin supaya kita juga bisa menikmatinya. Kita habiskan usia kita untuk mengumpulkan semua yang bisa kita miliki. Tapi setelah usia kita dapatkan semua yang kita miliki, usia kita berkata, aku sudah tidak bisa menikmati apa yang kau miliki. Dan memang saudara-saudaraku, dengan hasil kerja keras saudara, dengan hasil kerja keras manusia, dia dapat mengumpulkan harta kekayaan yang berlimpah. Tetapi ketika semuanya itu sudah didapatkan, ironisnya dia sudah tidak dapat menikmati hasil jerih-lahnya. Yang lebih ironis lagi, justru orang lain, di ayat 2c saudara-saudara baca, justru orang lain yang menikmatinya. Inilah maksud Salomo dengan kesia-siaan dan penderitaan yang pahit.
di bagian 2C. Diberkati namun tidak dapat menikmati berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ayat ini tidak membedakan sebenarnya saudara-saudara. Kalau saudara baca satu ayat ini saja, pasal 6 ayat 2, ayat ini tidak membedakan hasil atau untungnya, yang banyak atau sedikit, pekerjaan yang bagus atau sederhana. Dia tidak sedang mengkategorikan ini pekerjaan bagus, ini penghasilan bagus. Tidak, saudara-saudara. Tidak membedakan hasil atau untung, yang banyak atau sedikit, pekerjaan yang bagus atau sederhana, jabatan yang tinggi atau rendah. Tetapi kita bisa menikmati atau tidak. Jika karunia untuk menikmati jauh, saya katakan, jadi karunia untuk menikmati jauh lebih penting daripada memiliki kekayaan yang berlimpah. Karena ada banyak hal di dunia ini yang dapat kita nikmati tanpa harus kita miliki. Banyak di dunia yang dapat kita nikmati tanpa harus memiliki, saudara-saudaraku. Salomo mengatakan betapa malangnya, betapa menyedihkannya, betapa kasihannya. Tuhan sudah mengaruniakan kelimpahan harta sampai 7 turunan, bahkan sampai 8 tanjakan. Tuhan sudah mengaruniakan kemuliaan dan kehormatan, tetapi tidak bisa menikmatinya. Itulah yang disorot oleh kitab pengkhotbah ini, yaitu Salomo sebagai penulis kitab pengkhotbah ini. Dia pun mengingatkan kita jangan terjatuh di lubang yang sama. Ada beberapa contoh, sudah bisa buka contohnya. Saudara pernah nonton ini? Saya paling suka nonton film ini. Dari saya masih muda sampai hari ini, saya suka nonton. Bukan suka kekerasannya, tapi selalu dia pemenangnya gitu. Nggak pernah kalah. Nggak lucu-lucu, cara menghindarinya nggak lucu-lucu. Saya suka, tapi saudara-saudaraku, di masa-masa sekarang ini, ada beberapa hal yang dia ketika dia sakit, saudara-saudaraku. Siapa nggak kenal, saya katakan, siapa yang tidak kenal Jet Li? Pemain film kungfu yang sangat terkenal. Di mata orang lain dia adalah bintang film terbesar, yang besar. Uangnya berlimpah, rumahnya mewah, namanya terkenal, bukan hanya di kotanya, bukan hanya di negaranya, tapi di seluruh dunia. Keluarganya baik, tidak ada yang kurang dari dirinya. Namun, saya katakan, apakah kita tahu? Karena kelelahan yang terus-menerus di masa mudanya, akhirnya ia jatuh sakit. Dan sampai hari ini menyiksa tubuhnya, saudara-saudaraku. Karena sakitnya. Ada pesannya yang harus saudara lihat. Saya harap saudara bisa. Ini nasihat dari Jet Li untuk kita. Sebaiknya gunakan masa mudamu, masa muda dengan bekerja keras, namun jangan sampai merusak masa tuamu. Kerja memang penting, tapi jauh lebih penting lagi jika kamu menjaga kesehatan. Ketika dia wawancara, dia menangis, saudara-saudara. Dengan menangis dia berkata, jangan pernah mempertaruhkan 30 tahun hidupmu sebelumnya dengan uang untuk membeli 30 tahun hidupmu berikutnya. Karena cara ini benar-benar tidak berharga. Jet Li udah ngomong, tapi jauh sebelumnya Salomo udah ngomong juga, mengingatkan kita. Jangan habiskan usiamu 40 tahun untuk memiliki semuanya, tapi setelah itu yang saudara kumpulkan untuk memiliki 40 tahun berikutnya usiamu, saudara habiskan apa yang saudara kumpulkan hanya untuk membeli kesehatan. Saya lebih baik, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu saya menemukan satu teori. Boleh diapain? Lebih baik kita memiliki ini teorinya, hukum keseimbangan. Orang mengatakan, Pak,
Pak Kennedy, lebih baik kita memiliki daripada tidak memiliki. Nanti di khotbah yang kedua, walaupun berbeda tapi ada beberapa yang sama. Lebih keren lagi di ibadah kedua. Supaya sudah datang maksudnya. Saya lihat ayat ini, teorinya adalah hukum keseimbangan, memiliki dan menikmati. Artinya kalau saudara sudah bisa memiliki, bersyukurlah apa yang saudara miliki. Tapi jangan lupa ingatkan pada dirimu, nikmati. Karena suatu saat di ibadah kedua nanti saya katakan, kita datang dengan tangan yang kosong, pulang juga dengan tangan yang kosong. Apa yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa. Oleh sebab itu Tuhan sedang mengatakan, kalau engkau diberkati, sebenarnya engkau berhak untuk menikmati. Amin, saudara-saudaraku. Belanja, silakan belanja. Silakan piji, silakan badan, silakan main. Jangan tinggalkan hari Minggu itu doang. Tetaplah ibadah. Silakan saudara mau ke Israel, silakan. Saudara mau ke Bali, silakan. Mau kumpul sama orang-orang bule di Bali, silakan. Nikmati semuanya. Kalau sekarang saudara sehat dan bisa makan semua bentuk makanan, makanlah. Jangan udah sakit saudara, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Sampai jeruk juga nggak boleh dimakan lagi. Untuk apa saudara bisa memiliki semua yang saudara sudah kumpulkan? Ini hukum keseimbangan. Ayat ini. Ini teorinya saudara. Jangan berpikir ibadah kedua saya katakan. Ini cara pemahaman yang salah. Kalau saya bisa memiliki semuanya, saya juga bisa mendapatkan semuanya. Ini teorinya salah nanti di ibadah kedua. Hati-hati saudara-saudara. Sekarang ini, kalau saudara sudah 80 tahun, dikasih 1 miliar, saudara susah untuk menggunakannya. Mau makan babi capcay, susah. Diapain, susah. Semua susah, ditolak. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Untuk apa yang 1 miliar? Mendingan kasih sama saya beli rumah. Karena saudara udah nggak bisa pakai. Saya masih bisa. Om dengarkan ini baik-baik. Kalau engkau dikasih anakmu 1 juta 2 bulan mungkin, atau 1 juta sebulan, ayo gunakan, manfaatkan. Kalau saudara sudah di sorga, saudara nggak bisa lagi kembali ke dunia. Saya belum ke Bali pakai ini, Dik. Saya mau pulang dulu. Udah di sorga nggak bisa. Nikmati sekarang. Mau ke Hongkong, silakan. Asal ingat saja oleh-oleh. Itu aja nggak ada yang beda. Nggak ada yang lain, hanya itu doang. Silakan. Ini namanya hukum keseimbangan. Tapi zaman sekarang berbeda. Menghabiskan waktunya hanya untuk demi memiliki. Tapi lupa untuk menikmati. Saya mengatakan saudara, ada beberapa, ini saya cuplik tapi saya dari internet. Coba, ini. Saya ngomong begini, banyak orang berpikir kalau saya memiliki harta yang berlimpah, bisa membeli apa saja, betul. Bisa makan di mana saja, betul. Bisa berlibur kemana saja, betul. Tapi ini adalah pemahaman yang keliru. Saya katakan, saudara bisa baca, dengan uang mungkin kita bisa membeli rumah semewah apapun. Tetapi ingat, kita tidak bisa membeli kenyamanan dan ketentraman yang ada di dalam rumah. Kemewahan rumah kita nggak otomatis siapapun yang ada di dalamnya kita tentram, nyaman, adem, damai. Enggak, saudara-saudaraku. Dengan uang mungkin kita bisa membeli ranjang yang termahal. Tetapi ingat, kita tidak bisa membeli kenyamanan tidurnya.
ranjangnya seempuk apapun. Saya seumur-umur baru pertama tidur di hotel bintang 5. Itu pun saudara-saudaraku, bantalnya besar, banyak. Karena saya nggak pernah tidur di bantal yang banyak, saya buangin bantalnya, padahal empuk katanya. Aduh, ini mau mengganggu saja, mempersempit ruang tempat tidur saya. Bantalnya kan gede-gede. Tapi saudara-saudaraku, ketika saya pulang, lebih nyenyak saya tidur di ranjang saya. Nggak tahu karena istri saya ada atau enggak. Tapi saudara-saudaraku, dengarkan ini. Ranjang yang sangat mahal, empuk, dari bulu kelelawar, nggak ada bulu kelelawar. Bulu angsa, itunya atau bulu apalah ya. Tapi saudara-saudaraku, dengarkan ini. Kalau saudara nggak bisa tidur, kan logikanya kita beli tempat tidur yang mahal, empuk dan nyaman, supaya kita bisa tidur, amin. Tapi kalau nggak bisa tidur, saudara nggak bisa beli nyenyaknya. Saudara nggak bisa beli kedamaiannya walaupun semewah itu rumah saudara. Dengan uang mungkin kita bisa membeli jam tangan termahal di dunia. Tetapi ingat, kita tidak bisa membeli waktu yang berharga dalam hidup kita. Ini jam tangan saya mahal. Saudara nggak bisa beli karena saya juga murah di depan. Jadi saudara nggak akan mau beli. Tapi dengarkan ini baik-baik. Saudara nggak bisa beli waktu saudara yang berharga. Karena waktu yang berharga itu, kita pernah khotbah, nggak selalu kita miliki. Nikmati waktu-waktu berharga dengan cucu. Nikmati waktu-waktu berharga dengan anak. Nikmati waktu-waktu berharga dengan menantu. Jangan ribut dengan menantu. Jambak-jambakan, ya ampun Tuhan tolong. Jangan. Nikmati. Karena di sorga, saudara nggak bisa lagi ngomong, ini menantu gua, sekarang gua, masakin air panas gua dong. Saya sekarang lagi nulis buku Dunia Orang Mati. Karena banyak orang menganggap orang meninggal itu di mana? Gitu. Bayi itu meninggal kemana? Seperti apa bentuknya? Lagi saya kumpulin data-datanya. Udah mau selesai. Dunia Orang Mati. Kita dikumpulin nggak? Nanti pengangkatan baru kita diangkat sama-sama. Tubuh kita yang bangkit tubuh mana? Gitu. Apa tubuh sekarang? Yang banyak panunya, banyak korengnya, banyak kudisnya, enggak. Contoh gitu, nanti saudara lihat buku. Karena banyak yang nanya. Dan kedua, saya mau tulis buku tentang persepuluhan. Saya katakan, dengan uang mungkin tidak bisa membeli segala macam. Dengan uang, saudara mungkin bisa membeli segala macam alat-alat kesehatan yang terbaik, yang tercanggih. Beli obat yang sangat hebat, yang sangat mujarab. Tetapi saudara harus ingat, saudara tidak bisa beli kesehatannya. Adik-adik, oleh sebab itu, ayo. Dengan uang, saya katakan, kita bisa membeli golongan darah apapun. Golongan darah apapun. Golongan darah O, darah Yesus. Oh, darah Yesus. Golongan darah O. Golongan apapun yang saudara nggak bisa temukan, akhirnya karena uang saudara ada, saudara bisa temukan. Tapi ingat, saudara tidak bisa memberi atau membeli kehidupan. Jadi ada hukum keseimbangan. Memiliki dan menikmati. Jangan lupakan, ketika engkau sudah kerja keras, tapi nggak bisa menikmatinya. Jangan ngomong nanti Pak Kennedy, waktu saya sudah tua, saya bisa duduk nongkrong di kursi goyang, di kursi malas. Setiap saya goyang-goyang, kopi datang. Saudara, itu gak mungkin kalau saudara udah usianya 80 tahun. Saudara udah gak bisa makan, minum yang manis-manis. Kopi manis, teh manis, susu manis. Yang nis-nis, bahkan saudara sekarang udah
udah nggak makan lagi nasi. Tapi jangan ingatin. Boleh, jadi nikmati. Maksudnya gitu. Tapi jangan yang ngeglosok gitu sampai, waduh hari ini kata Tuhan, karena saya dapat uang dari anak saya 1 juta, hari ini kita pesta. Lupa kesehatannya. Bukan teorinya, bukan itu. Nikmati keseimbangan. Jangan habiskan hidupmu hanya untuk mencari dan sudah dapat, tapi saudara melupakan untuk menikmatinya. Ayo, nikmati. Ayo nikmati saudara. Coba, ini udah terkenal, hanya untuk mengingatkan saudara. Ada teorinya dari Abraham Maslow. Saudara lihat, teori ini, nanti kita coba kenapa muncul teori ini. Teori ini mengatakan kalau 5 hal ini sudah didapatkan oleh manusia, itu kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan memiliki, dia dapat kasih sayang, dia aman, gitu ya. Dan fisiknya bagus, fisiologi dan lain sebagainya, maka dikatakan manusia itu sempurna. Manusia itu, inilah yang dibutuhkan, kebutuhan dasar manusia. Kalau didapatkan, oleh Abraham Maslow mengatakan, manusia itu sudah sangat bahagia dan sempurna hidupnya. Tapi saudara-saudaraku, Alkitab tadi yang baru kita baca membantah pernyataan dan teorinya Maslow. Abraham Maslow mengatakan teorinya ada 5 kebutuhan dasar. Saudara lihat ya, ke-5 hal ini menentukan bahagia atau tidaknya seseorang. Teori ini mengatakan semakin seseorang terpenuhi segala hidupnya 5 hal ini, maka semakin bahagia dia. Salomo mengatakan teori Maslow ini, Abraham Maslow ini tidak benar. Lihat Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Justru karunia yang menikmatilah yang paling benar. Tapi karunia untuk memiliki ke-5 hal ini belum tentu saudara bisa nikmati. Saudara punya satpam di rumah, tapi belum tentu saudara aman. Saudara punya bodyguard, belum tentu bisa saudara nikmati. Yang penting, Salomo mengatakan adalah menikmati adalah hal yang paling mendasar, bukan memiliki, saudara-saudaraku, yang membuat seseorang bahagia. Teorinya Salomo mengatakan menikmati itulah yang membuat manusia bahagia. Kalau dia bisa menikmati. Tapi teorinya Maslow mengatakan memiliki itulah yang membuat manusia bisa bahagia. Tapi jelas, kalau saudara baca tadi pasal 6 ayat 2, menikmati itu jauh lebih penting. Setiap orang, kalau saudara baca pasal 5, kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa menikmatinya, Pengkhotbah pasal 5 ayat 19, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi ketika saudara bisa menikmati hasil jerih lelah saudara, hasil kerja saudara, itu karunia Allah. Maslow mengatakan kalau kita memiliki semua ini, baru orang bahagia. Semakin engkau dapat memiliki, semakin engkau dapat memiliki 5 hal ini, semakin tingkat kebahagiaanmu itu tercapai. Jadi ditentukan oleh ke-5 hal ini. Tapi Tuhan katakan, bukan memiliki yang penting, tapi menikmati. Tapi teori saya, harus saudara dengar tadi, lebih baik teori keseimbangan. Menikmati, memiliki, juga menikmati. Jangan lupakan itu saudara-saudaraku. Ini pesan yang saya mau sampaikan buat saudara. Raja Salomo telah menulis tentang standar kehidupan bahagia. Apa standarnya saudara? Pertama lihat nih. Sebelum saudara lihat, Salomo ini kita terkenal. Semua kita tahu siapa Salomo. Salomo ini sangat kaya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 sampai 29 dikatakan, Salomo ini di ayat 23. Salomo 1 Raja-Raja 10 di ayat 23 dikatakan,
Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan. Artinya kalau dia bicara tentang kekayaan bukan asal bunyi, saudara. Dia pernah menjadi seorang yang sangat kaya, bahkan di seluruh dunia dikatakan. Raja di seluruh dunia dikumpulkan kekayaan, dia lebih kaya. Dia pernah kaya. Tapi dia katakan di pasal 6 tadi, saudara-saudaraku. Di 2 Tawarik pasal 1 ayat 15. Di dalam zaman pemerintahan Salomo, emas dan perak merupakan barang biasa. Sama seperti batu. Saking kayanya dia. Jadi emas itu sudah sama harganya dengan batu. Bukan batu akik, bukan. Batu biasa. Saking kayanya dia. Jadi kalau dia bicara tentang kekayaan, bicara tentang memiliki dan menikmati, dia hebat. Dia pengalaman, saudara. Belum lagi kalau saudara baca 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32, karyanya Salomo itu, saudara. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32, ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyian ada 1.000, dikatakan ada 1.005. Mazmur dia sebagian besar dia yang tulis, amsal semuanya, saudara-saudaraku, kitab pengkhotbah semuanya dia yang tulis. Jadi dia bicara ini fakta. Kalau dia ngomong kamu memiliki semuanya tidak cukup, harus kamu nikmat. Dia seorang yang hebat. Tapi saudara-saudaraku, dia katakan bagaimana cara next? Bagaimana cara kita bisa memiliki karunia menikmati? Nomor 1. Sekali lagi saya sudah ulang-ulang ini. Nikmati berkat-berkat Tuhan dengan mengucap syukur. Amin. Nikmati, saudara-saudaraku. Kalau saudara tadi saya ngomong jalan-jalan, silakan. Kalau berkat yang kita terima sederhana, tidak sebanyak orang lain, asal kita bisa menikmati, harusnya bersyukur sama Tuhan. Karena ketika kita bisa menikmati berkat Tuhan, Salomo mengatakan itulah yang bahagia disebut. Itulah kebahagiaan. Walaupun kita makanan yang sederhana, walaupun tersaji di meja yang sederhana, makanannya, menunya juga sederhana, walaupun kita di tempat tinggal yang sederhana, naik transportasi yang sederhana, kita harus bersyukur kalau kita masih bisa menikmatinya. Itu yang penting. Kan dari awal saya katakan, kenapa saudara punya Alphard, mobil Alphard, tapi saudara nggak pernah menikmatinya? Yang tidur di situ nungguin tuannya adalah supir. Semua peralatan di situ, AC, multimedianya, keren-keren di situ, hanya dia yang nikmati. Ayo saudara-saudaraku, coba saat kita dihidangkan makanan yang enak-enak, tapi kita sudah kehilangan indera perasanya. Kita ngomong nih, enak nih, biasa aja, hanya rasa garam, padahal udah enak banget. Saudara-saudaraku, betapa mirisnya jika pada akhirnya kita harus menukarkan kembali kesehatan kita dengan harta kekayaan yang susah payah kita kumpulkan. Ingat, Tuhan ingin kita menikmati apa yang telah Dia sediakan, Dia berikan kepada kita. Dia ingin kita menikmati apa yang telah kita hasilkan dari jerih lelah kita. Ayat ini enggak negatif, hanya mengingatkan kita lupa biasanya gitu. Hanya demi memiliki, mengumpulkannya, kita lupa kesehatan kita, lupa dengan anak kita, lupa dengan rumah tangga kita, lupa dengan famili kita, lupa kita bersantai, lupa kita luluran, lupa kita jaga kesehatan. Karena berpikir, nanti kalau saya sudah dapat semuanya, saya bisa bersantai. Dengar ini baik-baik, ketika engkau sudah dapatkan, engkau sudah tidak bisa bersantai lagi. Ayo, saudara-saudaraku. Yang kedua, cepat supaya udah 15 menit lagi. Yang kedua, saudara-saudaraku, bagaimana cara kita bisa memiliki karunia menikmati? Nikmati pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Saya ngomong begini, statement saya. Firman Tuhan tidak membedakan, tadi saya sudah ngomong ya, hasil pekerjaan atau untungnya banyak atau sedikit.
Pekerjaan hebat atau sederhana, jabatan tinggi atau rendah, tapi yang penting kamu bisa menikmati. Walaupun hasil dagangan kita hanya cukup 1 hari, bahkan mungkin kurang, saudara-saudaraku. Untung dari jualan kita sedikit, hasil penghasilan kita sedikit, hanya cukup 1 hari. Pekerjaan kita sederhana, tapi kalau kita bisa menikmatinya, Salomo katakan sekali lagi, ingat, itulah yang disebut kebahagiaan. Jangan ngomong untung saya dengan yang jualan di samping saya kalah pakai, apa salahnya saya? Nggak salah. Tapi untungmu yang sedikit itu bisa kamu nikmati. Itu Pak Salomo katakan, itu yang kebahagiaan. Gajimu nggak sebanyak orang lain, tapi ketika engkau dengan gajimu bisa menikmati hidup, bisa bersyukurlah sama Tuhan. Kamu nggak mungkin jalan-jalannya hanya di tempat-tempat yang sederhana. Orang pergi ke Israel, orang pergi ke Eropa. Tapi kalau kau bisa hanya menikmati di tempat-tempat yang sederhana, yang di lokal-lokal saja, dan kau bisa bahagia, harusnya kita bersyukur. Nikmati pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jangan marah dengan lihat pekerjaan orang lain. Gajinya 100 juta pakai apa yang salah dengan saya? Enggak salah kamu. Pengkhotbah 3:13 dikatakan. Pengkhotbah 3:13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, dapat minum, dapat menikmati kesenangan dari segala jerih payahnya, itu juga pemberian Allah. Itulah yang disebut bahagia. Tadi kontras dengan pasal 6 ayat 2. Dikaruniai kelimpahan sehingga dia tidak kekurangan apapun, tapi nggak dikaruniai untuk menikmati. Makanya saya munculkan teori keseimbangan. Pengkhotbah 5 ayat 17-18 dikatakan, maka mengertilah aku bahwa yang paling baik, ini terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini ya. Maka mengertilah aku bahwa yang paling baik bagi kita ialah makan, minum, dan menikmati hasil kerja kita selama hidup pendek yang diberikan Allah kepada kita. Itulah nasib kita. Jika seorang menerima kekayaan dan harta benda dari Allah, dan ia diizinkan menikmati kekayaan itu, haruslah ia mengucap syukur dan menikmati segala hasil kerjanya itu. Itu juga pemberian Allah. Setiap orang dipercayakan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Tapi manusia sering kali memandang seseorang dari pekerjaannya dan kekayaannya, tapi Tuhan kembali melihat hatimu. Saudara boleh kerja apapun, dalam artian hebat dan lain. Saudara nggak hebat, tapi bersyukurlah kalau saudara bisa masih menikmati hasil jerih lelah. Masih bisa ngopi walaupun hanya setengah cangkir. Yang lain sudah 2 gelas, saudara ngomong, aku mau 2 gelas pakai. Ya udah setengah gelas kalau udah bisa nikmati kopi. Yang penting kan suara seruputan. Yang penting seruputannya loh. Saudara mau 1 teko tapi nggak bisa nyeruput gimana? Yang ketiga terakhir, karena sudah diangkat. Ingat, kalau saudara sudah diberkati dan ingin mau menikmatinya, wajib berbagi, wajib memberi. Berulang-ulang saya sudah berkatakan, terminal terakhir dari berkat Tuhan bukan di dompetmu, bukan nanti di ibadah kedua. Persinggahan terakhir dari berkat Tuhan bukan di kita. Kita harus belajar berbagi. Kalau saudara hanya bisa kumpulkan dan saudara katakan, ada perumpamaan, aku ini, nanti khotbah, aku ini sudah kumpulkan semuanya, nggak kurang satu apapun saya. Tapi Tuhan ngomong, celaka, kamu hari ini, kalau hari ini malam ini kamu mati, kita nggak bisa buat apa.
Ayo untuk bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan, salah satunya adalah ketika kita berbagi. Ketika kita berbagi kepada seseorang, kita bahagia. Itu kebahagiaan, nggak makan apa-apa. Saudara. Kita bisa tersenyum ketika mereka bisa lihat kita, orang lain itu ketika kita berbagi. Orang lain itu bisa tersenyum, bisa tertawa. Itu kebahagiaan buat kita. Walaupun nggak ada apa yang kita makan dalam tubuh kita. Kita bahagia ketika dia lihat anaknya menangis, tiba-tiba kita kasih sesuatu buat anak itu dan dia bahagia. Itu kebahagiaan. Berkat Tuhan berlimpah buat kita. Di samping seseorang bisa menikmati hasil usahanya, dia bisa menerima sukacita besar ketika diberkati. Dan harusnya kita lebih bahagia lagi ketika kita memberkati orang lain. Memberi dalam keadaan kekurangan memang berat, tetapi jika kita belajar melakukannya akan mendatangkan sukacita besar. Mazmur 126 ayat 5 dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Mungkin saudara memberi, berbagi itu begitu menderita. Tapi pemazmur katakan, orang yang berbagi walaupun berat, mencucurkan air mata, pasti akan dibalas sama Tuhan. Dia pulang akan bersorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita siapkan hati kita saudara. Mari tempo musik. Kita naikkan pujian yang telah dipersiapkan. Sebelum petugas perjamuan datang ke tempat ini, saudara, ke depan bersama-sama dengan saya untuk melayani saudara. Saya mau ingatkan saudara, walaupun kita sudah lakukan perjamuan ini dari tahun ke tahun, setiap bulannya, saudara, saya dorong saudara untuk mendapatkan berkat terbaru dari Tuhan ketika saudara menikmati perjamuan kudus ini. Ingat, di dalam perjamuan kudus ini bertaburan janji-janji Tuhan buat saudara. Ada janji pengampunan di sana, ada janji mujizat di sana, ada janji penghiburan, kekuatan yang baru di sana, ada janji kemenangan di dalam perjamuan kudus ini. Dan ketiga, saudara harus ingat, ketika petugas, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, disertai oleh Tuhan membagikan dua unsur perjamuan ini, saudara harus menerima dengan penuh hormat. Masuk dalam perjamuan ini juga harus dengan penuh hormat. Karena gereja sudah sepakat, perjamuan adalah sakramen bagi umat yang percaya kepada Yesus. Bobotnya itu sakramen. Di gereja itu tidak banyak yang bobotnya sakramen. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan bermain-main dalam perjamuan ini. Melangkahlah ke rumah Tuhan ketika ada perjamuan dengan penuh hormat. Ada pengampunan, saudara terima pengampunan. Ada mujizat kesembuhan, terima mujizat. Karena bertaburan janji-janji Tuhan di dalam perjamuan ini. Naikkan pujian ini, saya undang petugas datang bersama-sama. Bolehkah saudara hari ini datang dengan penuh kasih, datang dengan penuh penyerahan. Katakan, Tuhan, aku bersyukur. Kuriataka masyukur. Inataka batakarana masyukur. Hatiku kagum akan aku. Hati kami kagum. Inataka matarana masyukur. Betapa besarnya pengorbananmu buat, betapa dalamnya kasihmu kepadaku. Ini hati
Kami mau terus menyembah. Kami mau terus memuji. Kami mau terus menyenangkan Engkau. Kami mau terus berjalan dengan Engkau. Kami mau terus mengiring Engkau. Nama-Mu akan terus ada di hati kami, di hidup kami. Tidak akan pernah ditukar oleh apapun, digantikan oleh apapun. Allahku, Roh Kudus, Yesus Kristus, Engkaulah sumber damai kami, sumber kekuatan kami, sumber berkat kami, sumber kesembuhan kami, sumber dari segala sumber dalam hidup kami. Engkau yang paling kami butuhkan di masa-masa ini. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati seluruh anak-anakmu, Tuhan memberkati anak cucumu, Tuhan berkati menantu-menantu, Tuhan memberkati bisnismu, Tuhan memberkati juga seluruh usaha dan daganganmu. Tuhan memberkati rencana-rencanamu, Tuhan mendengar seruan doamu, dan Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam hidupmu. Tangan Tuhan ada di atas kepalamu, kemanapun engkau pergi. Diberkatilah engkau ketika masuk, diberkatilah engkau ketika keluar dari rumah. Seluruh hasil jeripayamu diberkati oleh Tuhan. Diberkati engkau ketika menikmati hasil jeripayamu. Tuhan akan terus bersamamu. Saudara-saudaraku, diberkatilah pemberianmu hari ini, diberkati persembahanmu, diberkati Tuhan juga persepuluhanmu. Tinggalkanlah tempat ini dengan mengangkat tanganmu. Arahkan hatimu dan pandanganmu hanya kepada Tuhan yang hari ini tangannya terangkat dan wajahnya diperhadapkan kepadamu. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Jaga kesehatan.